Pada masa keemasannya, Pangeran Sutajaya dapat membuat sebuah keraton yang keberadaannya dapat menandingi keraton Kesultanan Cirebon yang dibangun Pangeran Cakrabuana. Bahkan pamornya lebih berwibawa. Keraton yang diberi nama Gebang Larang tersebut akhirnya dirobohkan kembali setelah Sultan Cirebon bertandang ke Gebang atas laporan Pangeran Kesuma Putra Pangeran Losari mempersembahkan sejarah desa Gebang dengan judul Sejarah Singkat Desa Gebang Cirebon. Untuk menyimak sejarah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Sejarah Desa Gebang Cirebon. Konon daerah Gebang pada waktu itu berupa nama pohon yang ada di daerah tersebut. Diceritakan pada zaman dulu kala Pangeran Wirasuta adalah putra Pangeran Pasarean, putra mahkota Kesultanan Cirebon. Pangeran Wirasuta menetap di sekitar pantai Laut Jawa bersama putranya yang gagah dan cakap bernama Suta, bergelar Pangeran Sutajaya Wira Upas. Pangeran Sutajaya mendapat tugas dari Sultan Cirebon untuk membabat Alas Roban, hutan yang terkenal sangat angker karena banyak dedemitnya. Pelaksanaan tugas tersebut dibantu oleh pusakanya, yaitu sebuah keris yang bernama Setan Kober, dan dibantu pawongan dari bangsa Jin yang bernama Silorot. Konon Silorot bukan berarti tunduk kepada Pangeran Sutajaya, akan tetapi takut kepada pusaka keris Setan Kober. Setelah selesai melaksanakan tugas membabat Alas Roban, Pangeran Sutajaya diberi hadiah Sultan berupa tanah. Tanah tersebut banyak ditumbuhi pohon gebang. Sesuai dengan cita-cita Ramandanya yang ingin menyebarluaskan agama Islam di Cirebon bagian timur, tanah itu dijadikan padukuhan yang diberi nama Gebang. Cita-cita ayahandanya terlaksana. Gebang menjadi sangat terkenal kemana-mana dan terus berkembang, terutama ke arah bagian selatan sehingga sampai ke daerah Ciawi Kuningan, sehingga kemudian Ciawi tersebut dinamakan Ciawi Gebang. Pada masa keemasannya, Pangeran Sutajaya dapat membuat sebuah keraton yang keberadaannya dapat menandingi keraton Kesultanan Cirebon yang dibangun Pangeran Cakrabuana. Bahkan pamornya pun lebih berwibawa. Keraton yang diberi nama Gebang Larang tersebut akhirnya dirobohkan kembali setelah Sultan Cirebon bertandang ke Gebang atas laporan Pangeran Kesuma Putra Pangeran Losari. Peristiwa tersebut terjadi kira-kira pada abad ke-16. Sejak saat itulah di wilayah Cirebon dilarang membangun keraton selain keraton Kesultanan Cirebon. Oleh karena itu, di Gebang hanya ada kefamilian saja, bukan suatu kesultanan. Sekitar tahun 1989 ditemukan berbagai barang bekas peninggalan Keraton Gebang berupa belangkon emas dan ribuan keping perak dan kuarsa, atau istilah orang Gebang menyebutnya selaksa, yang kini berada di museum daerah. Adapun silsilah kefamilian Gebang adalah Pangeran Sutajaya Wira Upas, Pangeran Sutajaya Seda Ingdamung, Pangeran Sutajaya Nata Manggala, Pangeran Sutajaya Tambak, Pangeran Sutajaya Dalem Grogol, Pangeran Sutajaya Dalem Kebon, Pangeran Sutajaya Dalem Anom, dan Pangeran Sutajaya Akhir. Dalam versi yang lain disebutkan Pangeran Sutajaya bukan ditugaskan untuk membabat Alas Roban, tetapi karena Cirebon mau diserang sama pasukan Alas Roban dan tidak sanggup untuk menandinginya. Karena ada peribahasa
godong satu, setan satu. Akhirnya Basinuwun menugaskan Pangeran Sutajaya untuk bisa meredam pasukan Alas Roban. Pangeran Sutajaya didampingi kelima panglimanya, yakni Setan Kober, Mang Mandor, Mang Lorod, Mang Ramang, Kuncung Cilik Kuda Puana atau Mas Kumambang. Sedangkan kisah Mang Lorod yang katanya tidak takut dengan Pangeran Sutajaya, justru Mang Lorod takut kepada Pangeran Sutajaya karena bapak Mang Lorod Setan Kober saja kalah, apalagi Mang Lorod. Pangeran Sutajaya itu hanya ada satu. Beliau mempunyai banyak nama julukan, diantaranya adalah Pangeran Sutajaya Gebang Pinatar, Pangeran Sutajaya Dalam Kebon, Pangeran Sutajaya Luragung, Pangeran Sutajaya, Pangeran Sutajaya Pekandangan, dan Pangeran Sutajaya Kemit. Kepastian sejarah yang sebenarnya belum ada yang bisa mengungkap secara pasti. Sebagai keturunan dari pelaku sejarah pun, Raden Pajarudin yang kini menempati Keraton Gebang tersebut mengungkapkan bahwa apa yang diketahui mungkin saja akan berbeda versi dengan apa yang diungkapkan yang lain. Ini yang mendekati kepastian sejarah. Desa-desa yang ada di daerah pantai utara Kecamatan Babakan, kini Kecamatan Gebang, semula asalnya dari suatu padukuhan bernama Gebang. Keraton Gebang terdapat di Dusun Kerapyak, Desa Babakan Kulon, Kecamatan Babakan. Pada tahun 1689, wilayah Gebang ditetapkan sebagai daerah protektorat company yang meliputi daerah pantai Cirebon di utara hingga Cijulang di selatan, serta sebelah barat berbatasan dengan Kesultanan Cirebon dan sebelah timur dengan Kesultanan Mataram. Pangeran Sutajaya diberi hak untuk memerintah wilayah-wilayah atau suku-suku di daerah Kepangeranan Gebang. Pangeran Sutajaya adalah putra Arya Wirasuta, cucu Pangeran Pasarean, cicit Susuhanan Gunung Jati. Keraton Gebang didirikan oleh Pangeran Sutajaya sebagai pusat pemerintahan Gebang dan juga difungsikan untuk gudang logistik Kesultanan Mataram dalam rangka penyerbuan ke Batavia. Jan Pieter Zoon Cheon mengetahui hal ini, kemudian mengirim pasukan untuk menghancurkannya. Setelah peristiwa ini, Pangeran Sutajaya menikahkan putrinya yang bernama Ratu Agung dengan Pangeran Sujatmaningrat atau Pangeran Pengantin dari Kesultanan Kanoman. Pada tahun 1860, Pangeran Sujatmaningrat mendirikan keraton baru sebagai pengganti keraton yang dihancurkan oleh Belanda, yang hingga sekarang masih berdiri dan disebut dengan Keraton Gebang. Tidak banyak masyarakat mengetahui adanya masjid yang menjadi sejarah yang berada di Cirebon, wilayah timur, yang bernama Masjid Kauman atau sekarang menjadi Baitul Ghafur di Blok Karangkaum, Desa Gebang Udik, Kecamatan Gebang, Cirebon. Padahal masjid itu didirikan abad ke-14 oleh cucu Sunan Gunung Jati, putra dari Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang, yakni Pangeran Wirasuta atau Pangeran Sutajaya. Terbatasnya referensi tentang eksistensi keturunan Pangeran Wirasuta melahirkan istilah Kepaten Obor atau hilangnya sejarah bagi generasi sang pangeran. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, dahulu kala saat terjadi kekacauan di wilayah Cirebon akibat penjajahan Belanda, beberapa keturunan Sunan Gunung Jati hijrah ke berbagai daerah yang ada di Cirebon. Salah satunya adalah ke daerah Gebang. Ada juga yang mengungkapkan dahulu saat Pangeran Sutajaya mendapat tugas dari Sultan Cirebon untuk membabat Alas Roban, hutan yang terkenal sangat angker karena banyak demitnya yang berada di wilayah Gebang.
Dari sejarah tersebut kemudian muncullah tenda-tenda pengawal Pangeran Wirasuta sepanjang daerah Kanci sampai Losari, dan bebarengan Pangeran Wirasuta memutuskan membangun keraton di Gebang Ilir untuk menetap dan dibangun bersebelahan dengan keraton, yakni Masjid Kauman yang hanya terhalang oleh sungai. Namun dalam sejarahnya keraton yang bersebelahan dengan Masjid Kauman itu telah dihancurkan dan telah diratakan dengan tanah. Terbukti beberapa tahun yang lalu ditemukannya rangkaian perhiasan keraton di kompleks TPU Pejaratan Keradenan Gebang Ilir seperti blangkon yang terbuat dari emas dan juga lainnya. Kini barang-barang tersebut disimpan di Museum Nasional, sedangkan Masjid Kauman sampai sekarang masih tetap berdiri dan digunakan warga untuk melakukan ibadah, meskipun ada banyak bagian masjid yang sudah dilakukan perubahan. Konon menurut salah seorang sesepuh Masjid Kauman didirikan bebarengan dengan 3 masjid lainnya, yakni Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Masjid Demak, dan satu lagi di Banten. Sebagai ciri-ciri bangunan masjid tersebut adalah bentuk memolo masjid yang sama dengan memolo Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Silsilah sederhana disebutkan para keturunan Pangeran Wirasuta atau Pangeran Sutajaya, mereka menikah berbaur dengan kalangan yang non-ningrat. Akhirnya para keturunan mereka sulit untuk dilacak silsilahnya secara referensial yang valid. Pengakuan hanya datang dari pribadi termasuk penyusunan silsilah. Pada tahun 2006 pernah diadakan silaturahmi akbar yang dihadiri sekitar 1.000 orang yang terdaftar sebagai keturunan dari Pangeran Wirasuta atau Pangeran Sutajaya. Sebagian mereka membawa susunan silsilah sederhana tentang pengakuannya terkait dengan hubungan keluarga Pangeran Wirasuta atau Pangeran Sutajaya. Dalam perkembangannya, keturunan Pangeran Wirasuta atau Pangeran Sutajaya ada yang berdakwah sampai ke Irian Jaya. Dari sanalah muncul generasi muslim pertama di bumi Cendrawasih. Kemudian keturunan Pangeran Wirasuta atau Pangeran Sutajaya di Fakfak dikenal bermarga Arfan. Ada juga yang masuk ke daerah Tidore, kemudian tumbuh menjadi warga masyarakat Islam bermarga Faruk. Penyebaran generasi Pangeran Wirasuta atau Pangeran Sutajaya juga hingga ke luar negeri. Tepatnya mereka juga sampai ke Cape Town, Afrika Selatan. Di sana terdapat 200 individu komunitas Wirasuta. Wallahu a'lam.